udah pada udah layak rapuh. pakai sebetulnya. Nah terus ini juga yang lebih khawatirnya ini sahabat, bagian tiang-tiangnya nih. Jadi untuk penopangnya seperti kayu. Nah ini juga udah diteras pakai bambu juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya walaupun kondisi dan keadaannya sudah begini, tapi ini sampai sekarang ini masih tetap digunakan. Kalau bulan puasa gitu kan teraweh, teraweh. Jadi ibu-ibu sekitar sini, warga sini terawehnya di sini. Mendirikan bangunan majelis ini udah berapa lama ini? Ini dari 2014. Jadi pengennya Pak Ustadz ini rencananya kalau ada biaya mah pengen dipermanenkan. Nah, anak didiknya sekitar 40. 40 ya. Ini biasanya yang ngajar ngaji anak-anak Pak Ustadz aja sendiri. Berdua kayak sama istri. Oh sama istri. Nah, ini rezekinya berupa beras ya, sedekah beras dari Pak Abdul warga Jurong West Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali masih bersama saya Ubay di satu channel kita. Inilah dia sahabat Ubay Pelosok. Pada hari ini kebetulan saya masih berada di Kampung Paki Sukalangu sahabat ya. Ini melanjutkan pembagian titipan sedekah beras yang kemarin sudah kita bagikan di Kampung Paki Sukalangu ini kepada 3 warga sebanyak 5 kilo masing-masingnya. Nah sesuai dengan janji kemarin dan rencana saya sehabisnya membagikan ke 3 warga yang ada di kampung ini, saya juga ini mau berkunjung ke salah satu pondok pengajian ya yang ada di Kampung Paki Sukalangu ini, yang mana ini pemiliknya ustadznya itu katanya Ustadz Rais. Nah jadi nanti insya Allah juga saya di sampingnya bersilaturahmi ke pondok pengajian di Kampung Paki Sukalangu ini. Ini juga ada titipan beras sisa pembagian kemarin ya. Titipan dari Pak Abdul warga Jurong West Singapura sebanyak 10 kg. Dan saya untuk sore hari ini sahabat tidak sendirian. Nah, di sini saya minta antar kepada Ibu Sadiah. Ya ini karena beliau yang tahu lokasi dan posisi tempat tinggalnya Pak Ustadz Rais ya, seorang ustadz yang mengajar ngaji anak-anak di Kampung Paki Sukalangu ini. Ya di hadapan saya itu adalah Ibu Sadiah yang akan mengantar saya. Juga saya minta tolong ini dibawakan beras 10 kilonya ya, karena saya agak repot ini pegang kamera tuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Ibu Sadiah ya. Ya. Jadi berasnya udah dibawa ya Bu ya? Udah ini gendong. Itu sebanyak 10 kilo. Ya. Jadi saya ini mau minta bantuannya ke Ibu Sadiah untuk mengantar saya ke tempat pengajian. Ya. Yang mana itu ustadznya adalah Ustadz Rais. Ya. Di Kampung Paki Sukalangu. Ya. Ya udah jadi kita lewat mana Bu? Lewat sini aja. Iya lewat sini ya. Apa? Eta nyendak naon? Sampah. Oh, rek dicandak ke mana? Kaleuweung. Oh, dibuang ya? Dibuang. Jadi tengah lembur mah susah. Susah. Abdi ka dia lah banyak. Mangga. Ya, ini suasana di Kampung Paki Sukalangu, sahabat ya. Memang penduduknya sudah agak lumayan padat juga di sini ya. Tapi tidak jarang juga nih di sini masih termasuk asri juga karena banyak dijumpai pohon-pohon buah di sini ya. Ada buah langsat, buah manggis, buah jengkol, kelapa dan sebagainya. Nah, ini di sampingnya penghijauan untuk peneduh, tapi ini juga bisa menghasilkan. Ya ini saya sama Ibu Sadiah lagi berjalan menuju ke rumah Pak Ustadz Rais.
Abah, punten, nujunagan. Iya bahaya Ti leuweung. Mana ya? Hah? Pada ke mana? Bade ka rompok Pak Ustad Rais. Mohon, ya. Dap. Mudah-mudahan saya deh mati susah. Mohon. Masih jauh, Bu? Iya. Oh iya, ini rumahnya. Ini tempat ngajinya ini. Oh, yang ini ya. Oh. Thoriqul Ilmi. Ya. Oh, ini sahabat. Alhamdulillah. Saya bersama Ibu Sadia sudah sampai ke rumah Pak Ustadz Rais. Ya, ini tempat mengajinya anak-anak yang ada di kampung Paki Sukalangu. Oh ya, kondisinya memang sudah banyak yang rapuh ya. Tuh. Udah banyak yang rapuh. Ini juga sebagian dari apa namanya? Tempat duduknya. Ya. Ini sudah sobek. Ya, dindingnya juga sama. Karena ini terbuat dari anyaman bambu, sahabat ya. Ya, biasa kalau di kampung-kampung memang untuk kobong atau tempat pengajian biasanya masih berbentuk ini bangunan tradisional ya, terbuat dari bahan-bahan kayu dan dindingnya menggunakan bambu tuh ya. Cuma ini memang kalau kita lihat sudah sangat memprihatinkan bangunannya ya, karena sebagiannya ini sudah pada rapuh dan kropos tuh. Jadi ibu di dia sok penuh bayinya nu ngaosnya seueuran bae. Oh. Jadi hampir semua ya. Pak Ustadna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mohon sama-sama. Nah, ibu sareng istrina. Mohon, Ibu Oh. Kurniawati. Ibu Kurniawati, istri dari Pak Ustadz Rais. Mohon. Oh ya, alhamdulillah. Ini saya sambil bersilaturahmi aja ya Ibu ya, ke sini ya. Nah, kenalin dulu ya, saya Ubay dari channel YouTube Sahabat Ubay Pelosok ya Ibu. Iya. Jadi Ibu ini namanya Ibu Kurniawati. Kurniawati. Iya. Oh jadi Pak Ustadznya lagi kemana? Lagi itu ngangon kambing. Oh ngangon kambing, Nanti atas ya tandanya. menggembala kambing. Mohon. Berarti punya kambing ya, banyak Bu? Banyak. Ada berapa ekor? Ada kira-kira 10 mah. Oh punya sendiri. Punya orang. Oh punya orang lain. Punya orang. Ngagaduh berarti ya. Nggak gaduh. Tapi lumayan 10 sekali beranak berarti anaknya 22 20 anak ya. Lumayan lah. Sok bareng lahirna eta. Kadang-kadang. Kadang-kadang. bareng. Oh, sekali lahir 10 ekor. Hah? Atau paling gaya 2. Oh, 2 palingnya. Iya, Wah. sesarengan lahiran. Jadi Pak Ustadz Raisnya lagi menggembala kambing ya. Biasanya mah yang saya tahu Ibu suka diaritin aja rumputnya. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau lagi males mah itu ya Diangon aja. Berarti saya sama Ibu Kurniawati bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya. Saya juga ini Ibu sebetulnya dapat kabar ya, informasi dari warga setempat di Kampung Pakis ya. Iya. Pakis Sukalangu, ini dari Ibu Sadiah ya. Bu, ibu nanya orang ibu. Orai naon? Oh, Orang itu tuh masak. orai hejonya. Gede sekali. Ada ular. Orai hejo. Tah. Ayam teh mah eta. Tah. Di kontrak di sawit gitu paling banget. Kita yang guyan itu telepon ya. Ada mana? Mana nu orang gede. Iya, sini. Iya, sama gede. Hingga orang eta mah awas. Ada ular. Ini di pohon rambutan, pas banget di atas kobong. Rek dikumahakeun eta oraina diajul. Mana nun ka mana nun?
Iya, sama orang itu. Oke sahabat, jadi kita tunda dulu ya videonya ini karena ini lagi ada yang halangin ini ular ya. Mau di ini dulu, mau diusir dulu ularnya. Nanti baru kita lanjutin lagi nih ya. Ya, alhamdulillah ularnya udah diusir ya. Ini kita sambung lagi sama Ibu siapa tadi Bu? Lupa lagi. Ibu Kurniawati. Gimana Pak? Ustadz Raisnya udah datang? Oh iya, baru nyampe. Baru nyampe. Ada di belakang rumah. Dia panggilin Bapak. Ya, kita geser lagi ke sebelah sini sahabat ya. Kita lihat ini bangunan kobong tempat pengajian anak-anak yang ada di Kampung Pakis Sukalangu ya. Tadi kita sudah melihat di sebagian dinding sebelah kiri dan ini sebelah kanannya. Ya, sebagian bangunannya memang sudah pada rapuh ya. Ya, kita jumpai ini Pak Ustadz Raisnya, katanya baru datang dari Ngangon, Gembala Kambing. Yang mana Bu? Ini Pak Ustadznya ya? Iya. Assalamualaikum. Pak. Pak Ustadz katanya habis Ngangon. Oh iya Pak, Oh, ada berapa ekor kambingnya Pak Ustadz? ada 15. 15 ekor. Punya orang lah 15. Punya juga. orang. Kita memaroan. Maro ya? Maro. Udah kebagian berapa kali Pak? Ada sekitar 6 kali lah. 6 kali. Oh, berarti udah lama ya? Alhamdulillah dari 2014 kan. Dari 2014. Oh iya. Ya, ini berarti saya udah jumpa sama Pak Ustadz Rais. Oh iya. Kalau ini Ibu Istri saya. istri ya? Iya. Ini wakil Ustaz. Ini anak-anaknya yang Ini biasa anak-anaknya ngaji. yang suka ngaji di sini. Oh, ini anak-anaknya yang suka ngaji di Lagi sini. main di sini, ya. Lagi pada main ya. Hmm. Ya Pak Ustadz, Ya. ini saya mau ngobrol sama Pak Ustadz Rais ya. Pak. Nah, kebetulan saya juga ini dapat kabar dari salah satu warga ya tadi namanya Ibu Sadiah gitu ya. Saya juga diantar ke sini sama beliau. Nah, katanya dengar kabar bangunan tempat ngajinya katanya Pak Ustadz ini udah sangat memprihatinkan ya. Iya, iya. Yang ini berarti Pak Ustadz ya? Iya, iya. Itu ada bendernya. Ini bendernya namanya Thoriqul Ilmi ya, Majelis Taklim. Berarti kalau bicara majelis taklim ini bukan sekedar anak-anak usia kecil saja ya Pak Ustadz. Iya. Tapi ini juga digunakan sama kalangan orang tua juga kayaknya. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ibu biasa apalagi kalau bulan puasa gitu kan terawih, terawih. Jadi ibu-ibu sekitar sini, warga sini, terawihnya di sini gitu kan. Kalau karena di Oh, majelis jadi juga suka kuat. dipakai kegiatan sholat tarawih juga di Iya, sini ya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan nggak muat katanya di majelis suka dialihkan ke sini sebagiannya ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Terus selain itu biasanya kegiatan apa lagi yang suka ada di sini Pak Ustadz? Paling ibu-ibu yang itu aja lagi, paling ibu-ibu yang latihan qasidah gitu. Qasidah. Jadi ada paling kalau punya rencana apa mereka gitu kan, punya kegiatan kumpul suka latihan apa namanya kur ya. Kur. Latihan Marhaba. marhaba paling ibu-ibu gitu. Rebana ya. Ya persiapan rebana. Suka di sini. Ya kalau kita lihat ini ruangannya Pak Ustadz emang nggak terlalu besar ya. Iya, cuma 6 kali 3 ini. 6 kali 3 meter ya persegi. Iya. Coba nyalahin lampunya. Ya, jadi sahabat, nah ini adalah ruangan majelis taklim ya, Thoriqul Ilmi ya. Thoriqul Ilmi ini sahabat ya. Jadi ini memang sering digunakan untuk belajar anak-anak yang ada di Kampung Pakis Sukalangu. Di samping itu juga selain anak-anak, di sini juga dari kalangan orang tua seperti ibu-ibu, ada kegiatan rebana dan sebagainya juga di sini. Bahkan juga kalau majelisnya nggak muat waktu sholat taraweh ini dialihkannya ke sini juga katanya, kata Pak Ustadz ya. Jadi memang walaupun begini bangunannya ini butuh sekali nih ya, sering digunakan oleh
masyarakat di sini ya, baik kalangan anak-anak maupun orang tua. Tuh, tapi di sini sahabat, kata Pak Ustadz, katanya apanya ini Pak Ustadz yang mau diperbaiki? Ya, semuanya ada ini bangunannya. Oh, Mau semuanya. dirombak. Ini kan sekarang balai-balai kayak gini, ini maunya sih di ini aja. Di apa Pak Ustadz? Di permanen? Permanenkan Oh, kalau ada dananya. gitu ya. Mudah-mudahan tapi ada dananya. Jadi pengennya Pak Ustadz ini rencananya kalau ada biaya mah pengen dipermanenkan. Sementara barangnya udah ada sebagian. Sebagian udah ada, mana Pak Ustadz? Ini? Itu iya kusennya. Oh, itu, kusennya sudah ada. kayu-kayunya ada sih sebagian. Kayu-kayunya juga ada sebagian mah ya. Cari tambahnya mudah-mudahan. Tinggal cari tambahnya. Nah, ini saya boleh tahu nggak Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz mendirikan bangunan majelis ini udah berapa lama ini? Ini dari 2014. 2014. Ya, makanya kayak gini. Oh, sekarang 2025 ya? Iya. Udah berapa tahun Pak Ustadz? 21 tahun ya. 11 20. tahun ya. 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. Wah, udah cukup lumayan lama ya. Makanya tidak heran nih kalau kita lihat ke sebelah sininya Tuh, ya. udah banyak sekali yang keropos ya Pak Ustadz ya. Makanya takut ngegubrak ini. Ini juga dari dindingnya udah pada sobek tuh ya, udah pada Udah layak rapuh. pakai sebetulnya. Nah, terus ini juga yang lebih khawatirnya ini sahabat, bagian tiang-tiangnya nih. Ya, ini udah banyak yang rapuh, ini dimakan rayap sebagiannya tuh. Ya, jadi tidak heran kalau bangunan dari kayu memang kalau untuk di kampung-kampung ini salah satu penyakitnya rayap ya. Terus juga memang sudah rapuh juga mungkin kondisinya karena memang sudah lama juga ini, 11 tahun kata Pak Ustadz Rais katanya ya. Ya, ini kondisinya sahabat. Ya, sementara untuk bangunan ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk masyarakat di sini. Ya, walaupun kondisi dan keadaannya sudah begini, tapi ini sampai sekarang ini masih tetap digunakan, masih tetap terpakai gitu. Ya Pak Ustadz ya? Iya, Masih terus digunain ini ya? iya, tiap malam anak-anak maghrib. Tuh. Ya. Wah, ini yang paling parah tuh. Ya, jadi Kalau musim hujan nggak digunakan. sebagiannya udah roboh ini sahabat ya. Ngeri juga nih. Jadi untuk penopangnya seperti kayu. Nah, ini juga udah diteras pakai bambu juga ya Pak Ustadz ya? Iya, udah kemarin itu. Iya. Nah, ini harapan dan rencananya Pak Ustadz Rais, katanya pengen sekali kalau ada biaya mah untuk bangunan majelis taklim ini diperbaiki. Kalau bisa mah dipermanenkan ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Supaya nanti tidak ganti-ganti lagi ya. Iya. Ya Pak Ustadz, Ya, kira-kira kalau misalkan untuk diperbaiki ini atau diganti, dipermanenkan, butuh biaya berapa kira-kira Pak Ustadz? sekitar 20 jutaan. 20 juta nyampe ya? Iya. 20 juta. Ini kan bangunan 6 kali 4 nantinya gitu pengen. 6 kali 4. Kalau yang ini mah berapa tadi? 6 kali 3. 6 kali 3, jadi agak dilebarin nanti ya Pak Ustadz ya, kalau ada biaya. Kalau ada dana. Mudah-mudahan ya. Donatur ada yang Terus Pak Ustadz, ini biasanya kegiatan belajar mengaji anak-anak biasanya ini jam berapa waktunya? Ba'da maghrib ya. Oh, Sore. ba'da maghrib Sampai isya lah, lewat isya sedikit. sampai lewat isya. Oh iya. Dan lumayan itu tergantung itu mah waktu lewat itu. Karena anak didiknya sekitar 40. 40 ya? Ya, Oh, 40 sampai 45 gitu. lumayan banyak Kalau juga lagi, ya. Kalau lagi nggak hujan gitu. Kalau lagi nggak hujan. Kalau hujan mah enggak, karena aja ininya di sini apa namanya medan atau tempatnya di tempat begini kayak begini gitu. Kita juga ngeri kalau banyak orang. Iya, ngeri juga ya. Iya. Soalnya bangunannya ini mengkhawatirkan sekali. Iya. Ya, ini ngeri sekali, tiang-tiangnya udah pada rapuh, keropos ya. Iya. Ini kalau ditampung lebih dari 45 mungkin ngeri ambruk juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, ini saya perkenalkan kembali untuk semua sahabat-sahabat ya. Pak Ustadznya di situ Pak Ustadz. Ya, sore ini alhamdulillah
perjalanan saya di Kampung Paki Sukalangu. Ya, emang ini udah sesuai rencana dari kemarin sebetulnya sahabat, dikarenakan terhambat oleh cuaca hujan. Jadi saya sambung sore hari ini. Alhamdulillah cuaca juga ini walaupun agak gelap tapi tidak turun hujan. Dan saya sudah jumpa sama Pak Ustadz Rais ya. Nah, ini pemilik apa namanya Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ya. Jadi Pak Ustadz ini biasanya yang ngaji anak-anak Pak Ustadz aja sendiri. Berdua kayak sama istri. Oh, sama istri. Kadang ada anak yang lagi yang gede kan, kalau ada dibantu juga sama anak ya. Yang gede. Sekarang lagi KKN sekarang. Iya. Ya, mudah-mudahan aja ini Pak Ustadz ya. Amin. Doa dari saya pribadi, mudah-mudahan kedepannya rencana dan rancangan Pak Ustadz Rais pengen sekali memperbaiki bangunan majelis ini, mudah-mudahan terkabul ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Pak Ustadz ada rezeki sehingga nanti bangunan ini bisa segera diperbaiki, kalau bisa mah dipermanenkan nantinya ya Pak Ustadz ya. Supaya nanti yang belajar mengajinya di sini bisa lebih nyaman, bisa menampung lebih banyak ya Pak Ustadz ya. Dan juga sehingga nanti Pak Ustadznya nggak khawatir lagi ngeri ambruk gitu ya. Ya udah Pak Ustadz, kalau gitu mah ini kebetulan saya juga nanti ada sesuatu yang mau disampaikan ke Pak Ustadz ya. Ibu Sadiah. Boleh Ibu Sadiah. Boleh di sini aja. Di sini aja. Nah, ini Ibu Sadiah. Tadi berasnya mana, Bu? Ya, bapaknya duduk lagi di situ ya. Tapi ini saya lihat Pak Ustadz ini rajin juga ya. Udah seusia ini tapi rajin menggembala kambing ya. Iya, kehidupannya itu. Ya, jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Pak Ustadz selain dari kambing apalagi? Itu buruh tani. Buruh tani. Oh, suka kerja di tempat orang juga ya? Iya. Tani. Seperti kemana, ke sawah gitu? Sawah ya, tanam padi ya. Sawah orang Ya. Ya udah Pak Ustadz Rais, ini juga kunjungan saya. Pertama memang tujuannya berkunjung ke sini yang pertama pengen bersilaturahmi ya. Amin, ya. Alhamdulillah saya senang sekali ini bisa jumpa sama Pak Ustadz Rais ya. Yang tadinya saya tidak kenal, alhamdulillah dengan bersilaturahmi akhirnya saya kenal ya sama Pak Ustadz. Iya. Nah, berarti Pak Ustadz juga sudah kenal sekali sama Ibu Sadiah ya. Oh iya. Nah, ini Ibu Sadiah Warga sama ya. Saya juga diantar sama Ibu Sadiah ini Pak Ustadz ya. Oh iya. Ibu Sadiah, tolong dikasihin ke Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, silahkan diterima itu titipan sedekah beras sebanyak 10 kilo dari Pak Abdul warga Jurong Singapura ya. Terima kasih Pak Abdul. Minta doanya. Amin. Amin ya. Amin ya, doakan Pak Abdul ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Pak Abdul sehat selalu, panjang umur, dan semakin dilimpah ruahkan rezekinya ya, supaya Pak Abdul bisa terus berbagi ya. Amin. Ya udah, berarti ini Pak Ustadz untuk sore hari ini sehabisnya menggembala kambing mau kemana lagi? Ya biasa, paling aktivitas untuk persiapan sore aja gitu. Persiapan sore ya. Maghrib ke masjid gitu. Bergabung atau ya. berjamaah sama orang-orang masyarakat di masjid gitu Pak. Iya, jadi urusan yang lain mah kerjaan mah selesai jam segini ya, beres ya. Ya udah, sekali lagi Pak Ustadz, ini doa terbaik dari saya, mudah-mudahan seperti tadi rencana dan rancangan Pak Ustadz Rais pengen memperbaiki atau membangun majelis taklim ini ya, mudah-mudahan segera terwujud ya. Amin. Karena ini juga bahan-bahan sebagiannya udah disiapkan nih sama Pak Ustadz ya, tinggal nambahin separuhnya aja ya. Kata Pak Ustadz Rais katanya kurang lebih 20 juta ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya udah kalau gitu mah Pak Ustadz, saya juga mohon maaf ini nggak bisa lama-lama ya. Doa terbaik dari saya buat Pak Ustadz juga untuk keluarganya, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, dan gampang rezekinya ya. Ya udah,
Ini saya mau pamit aja Pak ya. Oh iya, iya. Mari Ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. sama-sama. Ya, salam juga buat Abdul. Ya Ibu, saya terima pamit. kasih, Ya sami-sami ya. Mari semuanya, assalamualaikum. Salam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini saya sudah berkunjung ke tempat kediamannya Pak Ustadz Rais yang ada di Kampung Pakis Sukalangu. Dan tadi saya pun sudah melihat-lihat kondisi bangunan Majelis Taklim Thoriqul Ilmi. Jadi kita doakan sekali lagi sahabat ya, teruntuk rencana dan rancangan Pak Ustadz Rais. Katanya ingin sekali ini memperbaiki atau merenovasi, bahkan kalau ada biaya mah ini pengen sekali dipermanenkan bangunan majelisnya ya. Ya mungkin ada dari sahabat-sahabat juga yang ingin membantu ya, silahkan ya. Saya sudah mencantumkan nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dan tadi juga sahabat ya, di sampingnya bersilaturahmi, saya juga sudah menyampaikan titipan amanah dari Pak Abdul warga Jurong West Singapura, yaitu berupa rezeki sedekah beras sebanyak 10 kg. Alhamdulillah sudah diterima sama Pak Ustadz Rais. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu untuk Pak Ustadz Rais bersama keluarganya. Dan saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada Pak Abdul yang sudah banyak sekali membantu warga-warga yang sangat membutuhkan dan layak untuk dibantu di pelosok pedesaan, terutama di pedesaan Banten ini. Mudah-mudahan atas kebaikan dan sisihan rezekinya Pak Abdul di sana mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video saya untuk sore hari ini sahabat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan dan bersalah dari saya di video ini. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup videonya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.